I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat rumus diagram bunga. Jadi, sebelum kita membuat diagram bunga, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian diagram bunga itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian diagram bunga. Diagram bunga adalah suatu gambar yang melukiskan keadaan bunga dan bagian-bagiannya, atau suatu gambar proyeksi pada bidang datar yang dipotong melintang, digambarkan penampang melintang, daun, kelopak, mahkota, dan sari, serta putik. Kemudian, sebelum kita membahas lebih jauh cara membuat diagram bunga, alangkah baiknya kita mengetahui cara menentukan diagram bunga. Nah, di sini ada cara menentukan diagram bunga. Pertama, dinyatakan dengan lambang huruf dan angka. Kedua, kelopak diberi huruf tanda K. Jadi setiap bagian-bagian bunga kita akan memberi simbol atau tanda. Seperti kelopak kita beri tanda K. Kemudian tajuk atau mahkota kita beri tanda C, harus huruf besar. Kemudian benang sari kita beri tanda A yang biasa disebut dengan andrecium. Kemudian putik kita beri tanda G atau genasium. Prigonium kita beri tanda huruf P. Prigonium ini disebut juga dengan tenda bunga, di mana tenda bunga ini adalah kesatuan antara kelopak dan klora yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian bunga bersimetri banyak diberi tanda bintang, dan yang bersimetri satu diberi tanda panah. Jadi kalau kita melihat rumus bunga terus ada tanda bintangnya, berarti bunganya memiliki simetri banyak. Sedangkan kalau kita melihat rumus bunga yang ada tanda panah satu, berarti dia cuman bersimetri satu. Kemudian kita masuk pada penentuan rumus bunga. Jadi bunga yang akan saya jelaskan di sini adalah bunga alamanda. Nah, nama famili dari bunga alamanda adalah Apocynaceae dan nama spesiesnya Alamanda cathartica. Nah, di sini ada rumus bunga yang K dalam kurung 5, C dalam kurung 5, A dalam kurung 5, dan G dalam kurung 1. Nah, di sini kenapa bisa K-nya 5? Karena K itu lambang dari kalik. Nah, ini yang di kursor ini adalah kalik. Kalik ini kita beri simbol K. Kenapa kita bisa mengetahui kalik ini isinya 5? Karena ini kita menghitung yang kayak mahkota, yang kayak ini tanda panah ke atas ini adalah kalik. Jadi kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kalian punya bunga, terus kalian bongkar bunganya, kalian bisa mengetahui isi dari kalik, dari corolla, andrecium, dan genesium. Karena saya sudah membongkar bunganya dan saya menggambarkan bagian-bagian yang saya bongkar, terus saya isi jumlah yang saya dapatkan. Saya mendapatkan kalik dengan jumlah 5. Karena ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini K dalam kurung 5. Ini kalik ini. Yang tanda panah ini adalah kalik yang saya tunjuk pakai kursor. Kemudian corolla kita bongkar juga, lalu kita hitung berapa mahkota jumlah yang ada, dan saya mendapatkan jumlahnya 5. Nah, ini adalah corolla. Ini corollanya ada 5. Nah, di sini ini yang disebut corolla. Corolla itu jumlahnya yang saya dapatkan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini C5 dalam kurung. Kemudian di sini ada andrecium, lambangnya A. Ini andrecium. Andrecium ini berada di dalam bunga alamanda ini. Kalau kita bongkar, di dalamnya itu ada andrecium, modelnya itu seperti ini. Tanda panah atas. Modelnya itu kayak ini yang saya gambarkan.
Nah, ini kita lanjut. Nah, andreciumnya tadi kita tulis 5. Kemudian di sini ada genecium atau putik. Nah, putik dari bunga lamanda ini cuma 1, jadi saya tulis G dalam kurung 1. Kemudian lanjut. Di sini kita akan menentukan atau membuat diagram bunga. Nah, diagram bunga itu pertama kita buat lingkarannya dulu 4 lingkaran. Kenapa lingkarannya ada 4? Karena tadi organnya ada 4. Rumusnya tadi ada 4, makanya lingkarannya kita buat 4. Nah, nanti lingkarannya itu yang 4 itu akan terdiri dari kalik, corolla, andrecium, dan genecium. Di sini yang hitam ini. Nah, di sini nih yang hitam ini adalah simbol. Terus setelah digambar saya memberikan simbol agar teman-teman semua lebih paham dengan pembuatan diagram bunga. Di sini ada simbol segitiga. Lanjut, di sini saya beri segitiga. Nah, segitiga ini gunanya agar kita mengetahui bunganya itu tumbuh di mana, misalnya kayak di bagian daun kah, pucuk kah, atau ketiak bunga. Nah, bunga alamanda ini munculnya pada ketiak. Saya beri segitiga yang hitam, segitiga yang saya hitam tinta hitam ini menunjukkan bahwa bunga alamanda ini tumbuh pada ketiak bunga dan berjumlah 5 batang. Kalau yang ini yang segitiga di arsir-arsir itu adalah corolla, dan titik 2 itu andrecium, dan titik 1 itu putik. Bring it down, make it